Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aldi. Saya jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 4 gaya pengambilan keputusan. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Manajemen. Adapun poin pembahasan kita di sini itu ada 4 poin. Yang pertama, gaya langsung atau direct, kemudian yang kedua gaya analisis, yang ketiga gaya konseptual, dan yang keempat gaya perilaku. Pertama kita harus mengetahui apa itu gaya pengambilan keputusan. Selain model rasionalitas keputusan, pendekatan lain yang digunakan untuk perilaku pengambilan keputusan dilakukan dan berpusat pada gaya yang digunakan pemimpin dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Penelitian mengenai gaya pengambilan keputusan lebih lanjut diinisiasi dan dilakukan oleh Alan J. Rowe, seorang profesor emeritus dalam bidang manajemen dan organisasi dari Marshall School of Business. Ia mengajukan 4 gaya pengambilan keputusan yang dikembangkan dari teori kepribadian psikolog Carl Gustav Jung. Gaya keputusan itu adalah pertama gaya direct, kedua gaya analisis, kemudian gaya konseptual, dan yang terakhir itu gaya perilaku atau behavior. Masing-masing gaya pengambilan keputusan ini mempunyai strategi yang berbeda-beda agar bisa memperoleh hasil yang efektif. Yang pertama, gaya direktif. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter ini tidak ingin membuang waktu berlama-lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtut. Pengambilan keputusan ini didasarkan kepada pengalaman sehingga akan sangat mudah menghadapi situasi yang berulang, tetapi cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan untuk situasi baru yang belum pernah dihadapi. Umumnya mereka tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan masukan orang lain, terutama yang memiliki pandangan berbeda. Bagi seseorang dengan gaya seperti ini, mengambil keputusan yang tepat lebih baik dibandingkan mengikuti pendapat orang lain. Pengambilan keputusan dari segi gaya direktif. Dalam hal perencanaan program vaksin COVID terhadap 182 juta penduduk Indonesia, yang dimana prioritas pertama adalah tenaga kesehatan yang berada di sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID. Jika saya sebagai pemerintah dalam pengambilan keputusan dari segi gaya direct, untuk pengambilan keputusan saya harus mendapatkan informasi yang relevan sehingga tidak membuang waktu yang lama dalam melakukan analisis terkait perencanaan program vaksin COVID. Saya selaku pemerintah akan menyetujui program vaksin COVID. Mengapa demikian? Karena dari informasi yang ada bahwa vaksin COVID tersebut sudah halal. Hal ini ditegaskan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan penggunaan vaksin COVID dari pihak Kepala BPOM dan dalam force yang dilaksanakan. Kemudian gaya pengambilan keputusan yang kedua yaitu gaya analitis. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Data dan informasi adalah hal yang penting sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, karena harus mempertimbangkan dan menganalisis semua informasi untuk setiap pilihan sebelum memutuskan. Seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan keputusan. Orang dengan gaya ini menikmati situasi-situasi baru yang tidak pasti dan berusaha mencari data dan informasi untuk mendapatkan kepastian. Selain itu terbuka untuk mendengarkan pendapat orang-orang di sekitar dan memiliki kemampuan yang sangat baik pada situasi yang menyediakan beberapa pilihan yang sulit. Pengambilan keputusan dari segi gaya analitis. Dalam hal ini, jika saya sebagai pemerintah untuk pengambilan keputusan dari segi gaya analisis ini mengenai perencanaan program COVID 2019, saya selaku pemerintah memerlukan waktu untuk menganalisis mengenai data atau informasi terkait vaksin COVID 2019. Apakah vaksin tersebut memiliki dampak yang berbahaya atau tidak dari segi penggunaannya. Untuk saat ini, vaksin COVID sudah dievaluasi dan sudah ada bukti ilmiah yang menunjukkan aspek keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin tersebut yang didapatkan dari hasil rapat pleno anggota Komite Nasional Penilaian Obat
tim ahli dalam bidang imunologi Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau disingkatan ITAGGI dan ahli epidemiologi pada tanggal 10 Januari 2021. Maka saya memutuskan bahwa perencanaan program COVID ini bisa dilaksanakan. Kemudian gaya pengambilan keputusan yang ketiga yaitu gaya konseptual. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani menghadapi resiko. Memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus segera diterapkan. Orang dengan gaya ini memiliki ide-ide yang original dan berbeda, hanya saja kurang terdorong untuk melakukan tindakan nyata hingga dapat mewujudkannya. Mereka lebih menikmati proses berpikir dan merencanakan daripada bertindak. Memiliki rasa percaya diri dan optimisme tinggi bahwa keputusan akan membawa keberhasilan. Memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi serta mendapatkan pengakuan dari pihak lain dan lebih mengutamakan intuisi daripada data. Pengambilan keputusan dari segi gaya konseptual. Penyebaran COVID di Indonesia semakin meningkat hingga saat ini, yang dimana kasus penyebaran COVID sudah mencapai 1 juta lebih kasus. Oleh karena itu, jika saya selaku pemerintah akan mengambil keputusan dari segi gaya konseptual, yang dimana dalam pengambilan keputusan ini saya harus berani menghadapi risiko dan menjadi orang yang pertama kali menggunakan vaksin COVID 2019 demi mencapai visi, yaitu agar dapat mencegah penularan virus corona serta menjadi motivasi bagi warga Indonesia agar senantiasa menggunakan vaksin. Gaya yang keempat itu perilaku behavior. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang memperdulikan dampaknya terhadap orang lain. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga berusaha keras untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Oleh karena itu, mereka merasa selalu membutuhkan masukan dan saran dari orang lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka akan memastikan keputusan yang diambil akan menyenangkan semua pihak, sehingga tidak perlu terjadi konflik dengan orang lain. Karena sangat bergantung pada lingkungan dan pandangan orang lain, membuat mereka sering berubah-ubah pendapat. Pengambilan keputusan dari segi gaya perilaku atau behavior. Dalam perencanaan program vaksinasi COVID 2019 sebagai pemerintah, sebelum merencanakan program tersebut perlu diadakan rapat bagi pihak-pihak yang berkaitan seperti BPOM, MUI, dan pihak yang lainnya yang berkaitan mengenai dampak vaksin tersebut. Hal ini dilakukan agar saya sebagai selaku pemerintah dapat menerima saran sebelum melaksanakan program vaksinasi COVID 2019. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai 4 gaya pengambilan keputusan. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.